Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh hari ini walhamdulillah kita kembali diberi nikmat oleh Allah untuk bisa duduk kembali dalam majelis ilmu. Mugi-mugi kita senantiasa diparingi berkah dengan ilmu dan diberi taufik untuk terus bisa beramal soleh. Baik, pada subuh ini kita lanjut Bulughul Maram terakhir 315, yaitu membicarakan tentang ketika sujud, rukuk lan sujud kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Sebelumnya itu ada hadis yang sebutkan fa ammar ruku' fa adzimu fihi rabbah, hadis 314. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun rukuk maka ketika itu agungkanlah Allah, agungkanlah Rabb, agungkanlah Allah. Adapun ketika sujud sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka doa-doa kalian itu akan diperkenankan. Keterangan kemarin ada 5 poin terkait doa saat sujud. Yang pertama, dibaca doa ketika sujud dibaca setelah bacaan sujud. Dibaca setelah bacaan sujud. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, terus baca doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus yang kedua, jika menjadi makmum tetap mengikuti imam. Artinya makmum tidak boleh telat saking imam. Jangan gara-gara sujudnya ingin berdoa, ingin sampaikan hajat-hajat pada Allah, akhirnya telat saking mengikuti imam. Imam sudah duduk antara 2 sujud, atau imam sudah tahiyat awal atau tahiyat akhir malah telat. Yang ketiga, tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir. Jadi di setiap sujud boleh, pokoknya nggak boleh ada kekhususan sujud yang terakhir, karena tidak ada tuntunan. Yang keempat, diusahakan berdoa dengan bahasa Arab. Bisa pakai doa-doa umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kelima, masih boleh menggunakan ayat Al-Quran untuk berdoa saat sujud. Taib, sekarang lihat hadis saking Abu Hurairah 316 di dalam buku terjemahan nomor urut 316. Monggo dibaca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu
thumma yukabbiru hina yarka'u, thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i, thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi sajida, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u, thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha, wa yukabbiru hina yaqumu minas nataini ba'dal julusi, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian membaca sami'allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari rukuk, dan beliau membaca ketika berdiri Rabbana walakal hamdu. Artinya, ya Rabb, kami hanya bagimu segala puji. Kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, dan melakukan demikian seluruhnya dalam sholat, dan bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tahiyat. Muttafaqun alaih. Ini penjelasan tentang hukum takbir dan tempat-tempatnya dalam sholat. Ketika kita gerak pindah, apa yang mesti kita ucapkan. Ya. Jadi berpindah dari jenengan baca surat, terus mau turun rukuk baca apa? Berpindah. Diistilahkan dengan takbir intikal. Takbir intikal. Takbir berpindah rukun. Jadi saking berdiri mau turun, Allahu Akbar. Nah, takbir intikal namanya, berpindah. Juga ada dari ruku mau bangkit i'tidal. Itu baca sami Allahu liman hamidah. Lalu ketika i'tidal baca Rabbana walakal hamdu. Lalu ketika itu mau turun lagi sujud, takbir lagi. Nah, intikal lagi. Pindah lagi. Mau turun dari berdiri ke sujud, Allahu Akbar, takbir intikal. Mau bangkit lagi duduk antara 2 sujud, ya, takbir lagi, Allahu Akbar, takbir intikal. Takbir intikal ini kalau dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i masuk dalam sunnah hay'ah. Kalau dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Terus ada juga takbir ketika bangkit dari 2 rakaat ke rakaat ketiga, berarti dia duduk tahiyat, saking duduk tahiyat ke rakaat yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yukabbir hina yakum. Takbir ketika berdiri, yaitu baca Allahu Akbar. Yaitu ketika mulai sholat. Jadi ada namanya takbiratul ihram. Ini takbir intikal, ada takbiratul ihram. Takbir ya pakai tak ini.
Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu ketika mulai sholat. Mau berdiri, mau mulai, namanya takbiratul ihram. Kalau berpindah rukun tadi namanya takbir intikal. Lalu di sini ada istilah lagi sami Allahu liman hamida. Sami'a itu asalnya fiilnya itu muta'addi, yaitu ada pihak lain yang ikut mendengar. Maksudnya ikut berbuat dengan yang lain. Artinya kalau kita artikan sami Allahu liman hamida, artinya mengabulkan, bukan hanya sekadar mendengar. Jadi sekarang sami Allahu liman hamida. Ini sudah ya? Sekarang sami Allahu liman hamida. Kita bahas bacaan satu-satu dalam sholatnya. Sami Allahu liman hamidahu. Sami'a ini kalau secara bahasa artinya mendengar. Namun yang tepat nanti sami'a ini ada dua bentuk, ada mendengar, ya, ada mendengar, ada istajabah. Mengabulkan. Kalau konsekuensinya Allah cuma mendengar saja, maka kalimat selanjutnya kurang pas. Allah mendengar setiap yang memujinya. Mendengar saja belum. Kita misalnya ada yang ngomong terus dia panggil-panggil, kita dengar saja, nggak nyambut panggilan tadi. Gimana? Kurang nggak? Kurang. Kalau kita balas artinya sambut tadi, artinya kita penuhi tadi dia minta apa gitu. Terus kita bilang iya, saya akan datang. Kalau dia kabulkan lebih, maka maknanya yang paling bagus diartikan ini, Allah mengabulkan. Mengabulkan siapa? Setiap orang yang memujinya. Atau setiap hamba yang memujinya, artinya yang memuji Allah. Kalau orang memuji Allah, dia ingin pahala dari Allah, maka perlu disambut. Sehingga kalimat yang tepat kita artikan Allah mengabulkan. Jadi ingat kalimat sami'a ya. Sami Allahu liman hamidah. Sudah itu? Ya, jadi kalau sami'a ada berapa makna? Dua. Yang pertama mendengar, yang kedua mengabulkan. Lebih cocok untuk kalimat ini pilih yang mana? Mengabulkan. Jadi Allah mengabulkan setiap yang memujinya. Kenapa Allah pantas dipuji? Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Kita memuji Allah karena hubban wa ta'ziman, karena cinta dan mengagungkan Allah. Sudah? Sekarang
kelewat tadi Allahu Akbar belum? Sampun iki? Sekarang Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Artinya Allahu Akbaru min kulli kabirin. Allahu Akbaru min kulli kabirin. Allah Maha Besar dari segala sesuatu yang besar. Itu bukan hanya membahas masalah bentuk besar gitu, bukan. Namun Allah itu lebih penting daripada segala sesuatu yang penting. Maka ketika kita takbiratul ihram, takbir yang pertama, maka kita masuk dalam sholat, maka menunjukkan sholat itu lebih penting daripada urusan-urusan dunia lainnya. Urusan sholat itu lebih akbar, lebih besar daripada urusan-urusan dunia yang lainnya. Dia punya urusan ya bisnis, jualan, dagang, kantor. Dia tinggalkan dulu itu. Masuk dalam sholat. Maka muqaddimahnya pakai Allahu Akbar. Supaya yang dunia-dunia ditinggalkan dulu. Konsen mikir sholat. Dia mau beralih lagi turun rukuk. Allahu Akbar. Nah sama dia lagi mikir itu juga. Diingatkan lagi. Dunia tetap masih kalah dengan urusan sholat. Bangkit sami Allah liman hamidah, turun sujud lagi Allahu Akbar. Nah diingatkan lagi. Tanbih lagi, peringatan lagi. Nah itu Allahu Akbar. Sekarang bacaan sami Allahu liman hamidah sudah. Ketika sami Allahu liman hamidah kita baca Rabbana walakal hamdu. Wa di sini di riwayat yang lain bisa cukup Rabbana lakal hamdu. Jadi bisa dihapus. Bisa dihapus, bisa tetap ada. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Terus sekarang Rabbana lakal hamdu artinya apa? Ya Rabbana ati'na walakal hamdu. Artinya Rabbana ati'na walakal hamdu. Artinya ya Rob kami ati'na berikanlah karunia pada kami
Walakal hamdu, dan segala pujian untukmu. Sudah? Saya beritahu sekarang 4 cara baca Rabbana walakal hamdu. Karena riwayatnya beda-beda. Sampun dereng? Belum ya? Itu ada wa, nanti tidak pakai wa, ada nanti pakai Allahumma. Ada 4 bacaan. Pakai ganti-ganti. Sudah? Nah, sekarang kita lihat 4 bentuk bacaan. Ini bacaan pertama, Rabbana pakai wa. Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, tidak pakai wa. Rabbana lakal hamdu. Sekarang yang ketiga, pakai Allahumma depan. Tambahkan nomor 1. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Terus sekarang nomor 4, pakai Allahumma, tambahkan ke nomor 2. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Oke. 4 ya. Diulang, Rabbana walakal hamdu. Terus Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada Allahumma tambah ada waw. Terus Allahumma Rabbana lakal hamdu. Pakai Allahumma, tidak pakai waw. Kapan? Yang mana yang dipilih? Semuanya dipilih. Kadang ganti-gantian. Nanti gerakan ini pakai Allahumma Rabbana walakal hamdu, nanti pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya, atau pakai Rabbana walakal hamdu, atau tidak pakai waw, Rabbana lakal hamdu. Itu 4 sirah, 4 bentuk bacaan. Itu namanya ikhtilaf tanawwu'. Perselisihan yang variatif. Boleh milih ini, boleh milih ini, boleh milih ini, boleh milih ini. Ada 4 cara dipakai ganti-gantian. Jadi kan gak usah katakan, oh saya pilih yang ini paling afdol. Ini gak ada pilih paling afdol nih. Pilih ganti-gantian. Kadang pakai yang ini, kadang pakai yang itu, kadang pakai yang ini gitu. Ikhtilafnya namanya tanawwu'. Itu tidak saling bertentangan. Bukan ikhtilaf tadad. Tadad itu saling kontradiksi. Contoh misalnya saling kontradiksi. Turun, tangan dulu atau lutut dulu. Ya. Ini sebagian ulama menganggap kontradiksi. Dalil-dalilnya bertentangan. Ya. Namun yang tepat nantinya, nanti ada pilihan terserah juga. Karena hadis-hadisnya juga tidak terangkan kuat dalam hal itu. Sudah ini bacaan ya.
Berarti kita ulang tadi, ada Allahu Akbar, ada Sami Allahu liman hamidah, ada Rabbana walakal hamdu. Ya, Allahu Akbar tadi artinya apa? Allah besar. Allah Maha besar, lebih dari segala sesuatu yang besar. Bisa diartikan, ya, sudah masuk sholat, cuma kepentingannya sholat saja. Khusyuk makanya. Tidak mikir-mikir yang lain di luar sholat. Terus yang kedua apa tadi? Sami Allahu liman hamidah. Apa tadi arti sami'a ada berapa? Dua. Yang pertama mendengar, yang kedua mengabulkan. Mana yang lebih tepat? Mengabulkan, karena konsekuensi kalimat sesudahnya Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mengabulkan setiap yang memujinya. Kalau mendengar, Allah dengar semuanya. Yang memuji, yang tidak memuji Allah, Allah dengar semuanya. Namun kalau Allah itu kabulkan, mengabulkan cuma untuk orang spesial, yang lagi memuji, yang lagi berdoa pada Allah, nah itu yang Allah kabulkan. Terus tadi ada Rabbana walakal hamdu, artinya ya Rabbana ati'na, ya Rabb kami berikanlah karunia kepada kami, walakal hamdu, dan segala pujian itu untukmu. Baik, sekarang kita lihat faedah saking hadis. Yang pertama, disyariatkannya takbiratul ihram. Disyariatkannya takbiratul ihram, yaitu bacaan takbir ketika masuk dalam sholat. Bacaan takbir ketika masuk dalam sholat. Masuk sholat, Allahu Akbar. Dari maknanya, saya tinggalkan semua urusan-urusan yang penting. Allah lebih penting, sholat lebih penting. Disyariatkannya takbiratul ihram ketika masuk dalam sholat, hukumnya adalah wajib dan bagian dari rukun. Hukumnya adalah wajib dan bagian dari rukun sholat. Artinya kalau masuk sholat kok tidak pakai takbiratul ihram, sholatnya batal. Contoh, ini masbuk. Oh, masbuk. Nyusul. Nah, masbuk. Imamnya lagi sujud, apa lagi rukuk, datang langsung. Apa yang kurang tadi? Nah, takbirnya di mana? Berdiri. Masuk dulu. Allahu Akbar. Terus ikut sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar kedua untuk turun sujud. Jadi dia pertama takbir dulu. Allahu Akbar. Dia nggak angkat tangan ini nggak apa-apa. Ya, nggak perlu pakai sedekap karena angkat tangan yang tadi sunnah. Yang maksud sini ucapan nih. Nggih. Saya masuk. Langsung. Allahu Akbar. Saya nggak angkat tangan, nggak masalah. Yang dituntut itu ucapannya tadi. Ya, jadi dia masuk. Terus Allahu Akbar, angkat tangan boleh. Allahu Akbar, tetap angkat tangan. Allahu Akbar, terus turun sujud. Takbir lagi nji. Nah, Allahu Akbar. Terus langsung ikut imam lagi sujud. Gitu. Biasanya orang-orang gimana? Sedekap dulu nggak masalah, tapi tidak pakai sedekap nggak apa-apa. Tapi ada yang langsung turun sujud ah? Ada. Wadah. Karena tidak tahu. Pakai masuk dulu, ada sesuatu yang diucapkan ketika masuk, pembukaan dulu.
gue langsung ujuk-ujuk langsung tengah gitu, enggak. Kan imamnya lagi sujud, nggak boleh rukuk malahan. Nyaingi imam lagi sujud, jenengan sujud. Kan tadi saya cerita imamnya lagi sujud, maka sujud, ikuti sujudnya. Nggak bisa jenengan, sebagian jamaah itu kadang nggak paham, dia ini nyusul malahan. Jadi datang, ya Allah imam sudah sujud, dia subhanallah, Allah. Nah, dapat imam sujud. Ada loh tenan. Ada nggak? Wadah, dikira dia mau nyusul kayak gitu itu loh. Bukan nyusul kayak gitu ya, dia masuk, ya posisi imamnya sujud, ya nanti ikut sujud masuk. Ya sudah, saya takbir Allahu Akbar. Terus takbir untuk sujudnya ini. Dia malah nyusul tadi, betul yang jenengan tanya itu, ada yang nyusul. Nyusulnya yuk gerakannya persis dari awal itu, kejar imam. Walaupun dia kejar pun itu nggak dapat searokaat juga, ya kan? Karena standarnya dia ikuti imam. Imamnya ketika kapan tadi? Sujud. Oh berarti maksudnya pas sujud dong. Ini kalau orang haji ini kayak gini ini. Jenengan juga pahamkan ke jamaah itu kalau lihat kayak gitu diingatkan. Pak, orang kayak ngono tuh Pak. Jangan-jangan dia ini. Terus diingatkan itu. Nggak paham-paham. Sederhana tapi ini salah, itu salah kaprah. Nah terus faedah berikutnya lagi. Kalau tadi takbiratul ihram ya. Terus faedah berikutnya, disyariatkan takbir ketika turun rukuk, turun sujud, bangkit dari sujud, dan berdiri dari tahiyat awal. Dan berdiri dari tahiyat awal. Coba dirinci tadi. Ketika apa? Turun rukuk, Allahu Akbar. Terus yang kedua, turun sujud. Tanpa angkat tangan kalau turun sujud, cuma ucapan saja, Allahu Akbar. Terus bangkit saking sujud, Allahu Akbar. Terus bangkit dari tahiyat awal. Nah ini sekarang saya tahiyat awal, bangkit, Allahu Akbar. Itu. Nah kalau yang kedua ini ditulis, disebut takbir ini disebut takbir apa tadi? Intikal. Ini disebut takbir intikal. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk dalam sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Kenapa kok dimasukkan sunnah? Saat penjelasan hadis kemarin kita sudah bahas musik fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya, Nabi SAW tidak sebutkan ucapan takbir pindah-pindah tadi itu. Padahal lagi urgen, yang sedang sholat ini butuh diajarkan sholat yang wajib-wajib semuanya. Namun itu tidak diajarkan. Maka itu jadi dalil dari mazhab Maliki, terus Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Berarti ini pendapat jumhur ulama, ya hukumnya sunnah. Sedangkan dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Kalau ini sunnah hay'ah. Terus faedah yang berikutnya lagi. Disyariatkan bacaan Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk.
Tulis, ini berlaku bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Ya, berlaku bagi siapa? Imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Yang biasanya dikritisi itu cuma makmum. Makmum perlu baca sami Allahu liman hamidah atau langsung masuk Rabbana walakal hamdu. Yang tepat kata Imam Nawawi, makmum tetap ucapkan walaupun dalam teks hadis tidak sebutkan, namun makmum sudah masuk di situ. Ya, Imam Nawawi sebutkan makmum tetap masuk ucapkan sami Allahu liman hamidah. Berarti lengkap, makmum ucapkan juga sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Namun kalau jenengan itu kalau ada di Mekah, Madinah, nah itu ada biasanya back sound, yaitu ada suara kedua dari imam, itu nanti dia cuma Rabbana lakal hamdu saja. Karena praktekkan ini yang tadi saya sebut. Makmum gak masuk. Karena dia makmum kan, maka saya sudah misalnya ucapkan sami Allahu liman hamidah, yang suara kedua Rabbana walakal hamd. Itu. Karena nganggap makmum tidak ucapkan sami Allahu liman hamidah. Namun yang tepat tetap sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Terus faedah yang berikutnya lagi. Tadi lihat hadis-hadisnya itu nanti sampai melakukan hal ini summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Jadi bacaan-bacaan tadi mau Allahu Akbar di rakaat pertama, nanti di rakaat kedua juga demikian. Sami Allahu liman hamidah di rakaat pertama, rakaat kedua juga demikian. Berarti pengerjaan rakaat kedua seterusnya untuk bacaan-bacaan sama dengan rakaat pertama. Ya, sama dengan rakaat pertama. Nah, itu dari satu hadis saking Abu Hurairah. Intinya di sini membicarakan tentang bacaan-bacaan mau gerak tadi, mau pindah. Mulai saking kita mulai baca takbiratul ihram, Allahu Akbar ketika mulai. Mau pindah rukun, namanya takbir apa tadi? Intiqal. Allahu Akbar lagi. Kecuali nanti bangkit saking ruku ke i'tidal. Apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah berlaku bagi imam, makmum, bagi orang yang sholat sendirian. Dia baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, terus nanti ini dipraktekkan untuk setiap rakaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin barusan pas sholat asar itu imam mestinya membaca sami Allah tapi Allah lupa gitu. Lupa. Oke. Tapi memang sebelumnya itu kan ada kejadian udur kan yang pantas untuk imam itu siapa, karena hari itu hari Jumat, ada yang pakai olahraga tapi ada satu TU yang pakai batik, jadi dia yang imam. Mungkin pertama itu sebaiknya kalau dia seperti itu ya kriteria imamnya apakah memperhatikan pakaian atau karena kemarin pas sholat nggak mau karena pakai olahraga terus dulu. Yang pakai batik tadi untuk jadi imam. Grogi berarti. Kemungkinan jadi walaupun dia membaca dia membaca Allah.
harusnya nggak diganti dengan imam yang nggak biasa gitu. Jadi dia tetap seperti itu, nggak apa-apa dia pakai baju olahraga, uzur. Dan nggak masalah untuk ini, pakaiannya suci ya maju aja. Ya, dia keadaannya gimana sudah imamnya seperti itu, nggak masalah. Daripada nantinya resikonya ya kayak tadi. Intinya dia tinggalkan kalau ini sunnah hay'ah tidak sampai salah sholat, tidak sampai batal sholatnya, bukan masuk dalam rukun, juga tidak ada sujud sahwi. Kalau penggolongan dari ulama Syafi'iyah seperti itu, tidak ada sujud sahwi pula. Namun cuma tidak tepat dia tempatkan bacaan Allahu Akbar ketika bangkit saking rukuk. Baik, ada lagi Pak Sudan. Pak Mu. Apa dingin tuh Pak nganggo kos kaki? Sampean cerayan. Nanti di halaman berikutnya nih Pak, 317 hadis yang pertemuan pekan depan. Allahumma rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ala sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa quluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah itu bacaan untuk pertemuan berikutnya. Ada dalilnya nomor 317. Ada lagi? Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan tentang Fasolli li rabbika wanhar. Tanya apa? Ini mengkhususkan tentang sholat Itu. Lihat di belakang sana itu, Pak. ataupun sholat secara umum. Nah, itu. Itu Pak itu Pak. Itu ada 1 2 3 4 5. Neng papan tulis nih dulu. Coba balik. Sudah. Tapi kan perlu Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Makna pertama, sedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Satu maknanya ya. Terus yang kedua, mengangkat tangan untuk sholat Idul Adha ketika membuka sholat. Jadi angkat tangannya ketika sholat Idul Adha. Makna fasolli li rabbika wanhar itu. Terus yang ketiga, perintah untuk sholat subuh di Musdalifah pada 10 Dzulhijjah, jamaah haji. Yang keempat, lakukanlah sholat Idul Adha dan sembelihlah kurban. Nah ini paling sering. Jadi kalau jenengan mau sampaikan yang nomor 4, lakukanlah sholat Idul Adha dan sembelihlah kurban setelah sholat Idul Adha. Terus yang kelima, lakukanlah sholat dan menyembelihlah secara umum. Sholat secara umum, ya, sembelihan secara umum, gak mesti kurban. Akikah juga berarti masuk. 5 makna itu. Imam At-Tabari katakan, lakukanlah sholat dan sembelihlah karena Allah, bukan seperti orang musyrik yang beri sembelihan dan sholatnya pada selain Allah. Sudah? Yang kedua tentang hadis dari At-Tirmidzi menerangkan bahwa sungguh barang dan sebagainya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Maknanya bagaimana? Di dalam hadis At-Tirmidzi bahwa sungguh bulu dan sebagainya itu akan untuk kurban. Ya. Apakah hadis Kuku, ya pokoknya yang dikurbankan termasuk bulu-bulunya, yang kulitnya macam-macam. Tadi apa lanjutannya? apakah sampai kepada Allah? Sampai kepada Allah. Iya. Namun kalau tekstual hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan kurban seperti itu dhaif semuanya. Dhaif. Yang disebutkan nanti keutamaannya, kukunya nanti jadi apa, nanti bulu-bulunya jadi apa ketika di akhirat, dhaif hadisnya. Ya, jadi hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan kurban dhaif semuanya.
Hadis saja yang bicarakan cuma praktek, kemudian keumuman saja. Dan itu nanti bagian dari sedekah. Adapun spesifik sebut nanti kukunya jadi apa, bulunya jadi apa, begitu. Nah, ini dhaif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa lihat di buku saya dulu tentang panduan kurban. Dulu pernah dapat buku warna kuning, Ji. Nah, ada di situ. Ada penjelasan tentang hadis dhaifnya juga. Ada lagi? Ini Pak. Bentar, depannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya tanyakan, saya baca ada sebuah buku, setelah bacaan Rabbana walakal hamd itu ada tambahan hamdan katsiran thayyiban. Boleh juga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka nantinya ada malaikat-malaikat di belakang itu berlomba untuk mencatat bacaan orang tadi. Keutamaannya seperti itu. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keutamaan sholat perempuan di Masjidil Haram, keutamaan sholat Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu kalau perempuan kan lebih utama di mana? Itu utamanya sholat perempuan di Masjidil Haram itu di masjid atau di mungkin tidak? Dia mau ke masjid ya dapat pahala ya segitu, mau di rumah juga untuk ibu-ibu juga ya segitu. Lebih afdol dia itu misalnya di rumahnya berarti ya tempat penginapannya, lebih afdol di tempat penginapannya. Namun biasanya jamaah nggak mau, tetap mau pergi ke Masjidil Haram. Mareme ya langsung lihat, nanti dia bisa tawaf, dia bisa aktivitas lainnya lagi, sudah ada space tempat sendiri juga untuk mereka. Namun seandainya dia punya uzur, dia mau tetap di kamarnya pun afdol. Pahalanya sama seperti dia pergi ke masjid. Perempuan kan? Intanya iya sama. Berarti dapat 100.000 kali kalau itu Masjidil Haram. Baik, ada lagi satu? Nah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja ini terkait dengan lafaz takbir ataupun sami'a Allahu liman hamidah. Kita sering mendengar bahwasanya seorang imam itu dalam lafaz takbir yang khususnya intiqal itu membaca takbirnya cuma Allah. Akbarnya tidak dijaharkan atau bahkan mungkin tidak dibaca, tidak dilafazkan. Kemudian sami Allah, jadi tidak Allahu Akbar, tidak sami Allahu liman hamidah. Oh, yang didengar cuma sami Allah. Ya. Terus liman hamidah. Liman hamidahnya dia pelirih. Mungkin begitu, mungkin saja tidak dilafazkan. Nah, dia paling lapaskan itu, tapi cuma lirih aja paling. Itu bagaimana itu? Sah. Tapi cuma lirih itu paling Pak. Pasti. Mungkin napasnya wes ora kan. Allah. Napas tua paling. Apa Mbak? Sebaiknya jahar semua. Iya, jahar semua. Mengangkat tangan kalian bacaan takbir tadi ya. Ada yang setelah selesai baca surat Al-Fatihah dan surat itu mau rukuk itu cuma baca takbir tapi tangannya langsung tidak diangkat, itu betul atau tidak? Yang tepat diangkat, tangannya diangkat. Ini Ustaz, maaf. Setelah begini kemudian Allahu Akbar gitu. Nah, dia tinggalkan satu sunnah saja. Satu sunnah tadi yang dia tinggalkan. Eman-eman. Tinggalkan sunnah, dia bukan tinggalkan rukun, bukan tinggalkan wajib, namun dia tinggalkan sunnah. Yang nggak dapat pahala di situ. Allahu liman hamidah itu juga mengangkat. Angkat tangan juga. Dia nggak angkat tangan ya mungkin lagi malas sekali. Dia tinggalkan sunnah. Rugi di situ. Kalau cuma enteng banget kok, angkat aja mikir-mikir itu loh. Ada Ustaz yang istilahnya karena sudah kelima atau gimana itu. Ya sudah keliru salah mungkin. Orang ngeyel itu paling ya malas saja. Sebagian dari Baik, itu saja yang kita bahas untuk pagi hari ini. Enggak diberikan waktu untuk orang gua pensah.
Nanti tanggal berapa itu 3 Agustus itu yang malam Ahad Legi apa ya itu ya. Nanti saya ngisi di Panggang Utara dulu, nanti gantian. Nanti ada jadwal saya lagi, nanti ada perbaikan lagi. Perbaikan jadwal banyak. Yang Panggang Utara di mana? Di Biba, Sumber 1. Ya, kalau masjidnya sudah jadi, kalau belum jadi nggak usah aja. Sudah jadi belum, Pak? Ya, harus segera ya. Baik, itu saja. Kita cukupkan, mungkin manfaat. Setelah ini jangan lupa untuk sholat isyraq kalih rakaat. Yang wudu batal bisa ulangi wudunya juga terus sholat. Demikian nanti sarapan pagi setelah ini kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.